kalian ngapain sih demo, kita nih kerja tuh bikin macet, gimana kalau kan ada bulan lewat, kalian tuh bikin kerusakan segala macam. Tapi dari 365 hari yang ada dalam satu tahun, berapa hari sih paling kita demonstrasi kalau dikumpulin jadi ini ya, saya kira nggak nyampe sebulan gitu. Jadi kesempatan mahasiswa untuk turun ke jalan harapannya juga bisa didukung oleh masyarakat sipil. Saya dulu ketika sebelum jadi ketua BEM pun saya udah tahu pasti ada gerakan yang ditunggangi lah, tapi saya tidak mau menjudge ya, wah lu gerak di ini tapi nggak mau gerak gitu. Pada akhirnya narasi judgement kayak gitu kan membuat gerakan kita semakin kecil gitu. Ini sedikit pesan dari saya gitu kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ruangan kelas tidak akan mampu menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa tidak setuju dengan demonstrasi mahasiswa, jangan sampai menyuarakan untuk tidak turun, jangan sampai menyuarakan untuk mengecilkan gerakan, karena itu akan membuat sakit hati teman-teman yang sudah tulus mau turun ke jalan. Halo Manggeriade, masih bersama kita dalam acara Mager Mahasiswa Bergerak. Kali ini masih sama Mas Abid ya, Ketua Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kita sekarang coba ngebahas tentang pergerakan mahasiswa yang mulai meredup. Pergerakan mahasiswa yang memang sekarang itu rasa-rasanya ya, ketika ngomongin masalah pergerakan mahasiswa ada aja gitu. Kalaupun gak bergerak, ditanyain gitu, mana mahasiswa gitu. Nah kira-kira nih untuk masalah pergerakan mahasiswa ini ada pengaruh dari kurang minatnya organisasi enggak sih? Oke. Pasti ada ya Mas ya. Jadi kemarin tuh ada pembahasan yang menarik di 1%. Oh iya. Dia perihal kenapa sih organisasi mahasiswa sekarang udah kalah aku. Itu saya salut sama pembahasannya karena ngebahas dari aspek yang mendasar banget. Jadi karena ya kebutuhan kita hari ini berpihak pada orang-orang kapitalis gitu kan. Siapa yang punya modal, siapa yang memiliki uang lebih banyak, maka kita akan mengejar hal yang condong kepada hal tersebut lah. Relevansinya di dunia mahasiswa adalah ketika kita aktif di organisasi, ketika kita aktif di demonstrasi, apa untungnya kita secara material? Ya nggak ada. Nah itu yang menjadi permasalahan untuk kita pada akhirnya kita bicarakan gitu. Kenapa sih kita harus ikut demonstrasi? Kenapa sih kita harus tetap demonstrasi meskipun tuntunan kita pasti tidak akan diterima? Nah itu alasan-alasan itu yang saya kira perlu disampaikan juga di kampus-kampus. Entah dari kaderisasi organisasi mahasiswa, entah kaderisasi organisasi ekstra. Bagi saya siapapun itu, tapi hal-hal tersebut harus disampaikan. Oke. Bicara masalah minat organisasi ternyata memang berpengaruh ya. Yes. Ini bicara masalah pergerakan mahasiswa itu sendiri kan sebenarnya ada yang mempertanyakan pengaruh buat tidak demo. Ya buat kebijakan, buat contohnya ya, misalkan ada rencana misalkan mau aksi penundaan pemilu, yang paling banyak ditanyakan itu kan apa sih pengaruhnya gitu. Buat apa sih mahasiswa demo-demo malah bikin macet aja gitu kan. Apalagi kalau misalkan ngomongin di Jakarta udah macet, tambah lagi mahasiswa lewat itu mana segala macem gitu kan. Kira-kira kenapa sih apakah memang segak berpengaruh itu gitu. Kadang kan ada beberapa kemarin sempat kan aksi gitu kayak misalkan RKUHP yang masuk banyak kan mahasiswa gitu ke DPR gitu kan, yang pada akhirnya ya tetap RKUHP disahkan meskipun mungkin bisa menunda gitu, ternyata kan ada pengaruhnya gitu kan. Nah apakah ini mudah disampaikan kepada masyarakat gitu atau misalkan kepada mahasiswa gitu bahwa memang kita itu perlu gitu untuk aksi gitu sebagai agent of change gitu kan. Perihal gerakan mahasiswa itu sekarang yang bukan, saya tidak menyebutnya musuh ya, tapi yang kita berhadapan yang pertama dengan rezim itu sendiri ya kan, membuat kebijakan, dan yang satu lagi masyarakat sipil juga. Terkadang kita harus beradu argumen gitu perihal ya kalian ngapain sih demo, kita nih kerja tuh bikin macet, gimana kalau kan ada bulan lewat, kalian tuh bikin kerusakan segala macam. Tapi
dari 365 hari yang ada dalam satu tahun, berapa hari sih paling kita demonstrasi? Kalau dikumpulin jadi ini ya, saya kira nggak nyampe sebulan gitu. Jadi kesempatan mahasiswa untuk turun ke jalan, harapannya juga bisa didukung oleh masyarakat sipil. Ya saya yakin beberapa masyarakat sipil pasti mendukung, tapi kan banyak yang menggembosi kalian tuh ngapain ikut demo segala macam, apalagi ya kadang juga yang diserang ketua BEM-nya gitu. Ketua BEM ngapain sih kalian naik mobil komando, kalian tuh mau jadi artis. Ya, tapi emang skema aksi kan seperti itu gitu. Mau bikin skema baru ya silahkan. Tapi sampai hari itu kan skema aksi kita kan seperti itu. Harus ada yang mengkomandokan, harus ada. Tapi banyak lah narasi-narasi yang saya kira narasi-narasi kecil gitu. Tapi itu sesekali bakal merebutkan gerakan mahasiswa lah. Jadi itu tantangan kita tuh hari ini lumayan berat juga. Di satu sisi kita melawan rezim yang tangan besi. Di sisi lain kita melawan masyarakat sipil untuk beradu argumen terhadap hal-hal tersebut yang merugikan masyarakat ya. Padahal kalau dikalkulasikan gitu, sempat diambil data ketika aksi Omnibus Law gitu, itu kerugian itu mencapai berapa M lah, kerusakan halte, kemudian tamat segala macam. Tapi kalau dikalkulasikan lebih lanjut, kalau Omnibus Law ini, kalau tidak ada perlawanan terhadap penolakan Omnibus Law, kita akan rugi lebih besar gitu, ratusan M atau bahkan berapa triliun. Dengan apa? Dengan masuknya oligarki yang misalkan terhadap undang-undang Minerba dan lain sebagainya, kalau diteruskan itu bakal membuat kerugian yang lebih besar. Jadi kerugian kayak kemacetan, kemudian itu masih belum ada apa-apanya ketika kebijakan itu disahkan. Hal-hal itulah yang saya kira teman-teman mahasiswa harus mau tidak mau berhadapan dengan hal-hal tersebut. Kita bicara masalah gerakan mahasiswa secara general ya. Okay. Apa namanya? Ada yang bicara, kalau ada yang berpendapat ya, kalau gerakan mahasiswa itu katanya banyak yang ditunggangi. Ada yang bayar dan segala macam. Nah, kira-kira secara general ya, apa namanya? Apakah itu benar ada? Saya dulu ketika sebelum jadi ketua BEM pun saya udah tahu pasti ada gerakan yang ditunggangi lah. Tapi saya tidak mau menjudge ya. Wah lu gerak di ini tapi nggak mau gerak di itu. Pada akhirnya narasi-narasi judgement kayak gitu kan membuat gerakan kita semakin kecil gitu. Tapi sampai hari ini ya saya jadi ketua BEM gitu, saya nggak pernah ada orang nitip untuk bergerak sesuatu gitu. Saya kadang mau nunggu juga gitu, kayak mau lihat gimana sih test case lah gitu. Kayak misalkan kita dari isu RKUHP, isu BBM, kemudian RKUHP lagi, kemarin Perpu Cipta Kerja. Itu ya emang bener-bener murni ya yang saya alami sampai hari ini ya. Tapi nggak tahu di teman-teman mahasiswa yang lain atau BEM-BEM yang lain apakah ada gerakan-gerakan titipan gitu. Tapi saya kira saya tidak mau menjudge bahwa lu bergerak di isu ini aja gitu, lu bergerak, tapi karena hal-hal tersebut bakal membuat gerakan mahasiswa semakin kecil. Jadi andai kata saya pun tahu gitu, saya akan ya cukup tahu aja gitu. Tapi selama kita bisa bersatu dalam gerakan, misalkan nih kemarin kumpulan mahasiswa A misalkan, dia aksi ke kementerian ini karena ada titipan gitu. Saya tahu misalkan selama gerakan itu tidak mengecilkan gerakan selanjutnya, saya nggak masalah. Tapi selanjutnya kita mau ada gerakan ini nih, mau gerakan apa namanya penundaan pemilu gitu. Dia pada akhirnya mereka ini join gitu, ikut bareng dan membuat gerakan, nggak masalah. Tapi bahkan andai kata mereka pun tidak ikut, saya juga nggak masalah. Ya itu kan kembali kepada idealisme teman-teman mahasiswa sendiri. Karena idealisme itu kemewahan terakhir mahasiswa. Kalau misalkan apa namanya ternyata ditunggangi tetapi pesannya sampai, saya rasa nggak masalah ya sebenarnya. Cuman yang jadi masalah ketika kita aksi terus nggak dibayar, tapi pesannya nggak nyampe kan, itu yang maksudnya. Nah terus ada lagi nih pola-pola baru gitu yang saya lihat ya, yang saya amati, justru orang-orang yang dibayar itu bikin video terus tiba-tiba pernah lihat nggak orang disuruh bikin video menolak tentang aksi ini gitu, dan kemudian ada yang dibayar dan segala macam gitu.
Sebelum kalau saya kira ya untuk sampai pembuatan video itu justru nggak pernah deh. Nggak pernah ya. Tapi saya tahu pasti ada gerakan-gerakan ya. Udah deh lu jangan aksi, dia deh nih lu ambil. Ada tawaran kayak itu ke saya itu pun pernah ada. Oh iya, apa namanya? Udah nggak usah aksi. Iya kayak gitu kan. Ada diskusi aja ya. Kita tanyain gitu kan ya. Itu ada gitu. Kayak misalkan saya waktu aksi BBM 13 September kemarin itu UI itu jadi tuan rumah untuk konsolidasi nasional. Takut segala macam tanggal konsolidasi tanggal 7 atau tanggal 8 gitu. Tanggal 13 aksi. Di tanggal 11 itu Telkom tuh berkali-kali masuk, saya banyak orang ngajak ketemu yang entah dari polisi lah, dari apa segala macam. Dari sekian banyak saya test case aja, saya temuin satu. Karena benar ada tawaran untuk dan lu jangan aksi tapi ini ada barang lah buat teman-teman mahasiswa dan segala macam. Ya secara realistis ya, kalau ya saya nggak bisa menjudgment diri saya baik juga. Tapi kalau ya saya jahat, saya mau aja ambil gitu. Siapa sih nggak mau uang gitu kan? Tapi kan beban moralnya adalah gue ini udah konsolidasi, gue ini udah bikin kajian berkali-kali. Ya masa gue mau mengkhianati itu sih gitu. Nah akhirnya ya udah, tetap kita aksi turun segala macam. Nah hal-hal yang itu meskipun pada akhirnya memang ada kelompok lain yang digitukan, gitu, ya saya cukup tahu. Gitu. Saya nggak berani untuk sampai menjudgment bahwa lu ngambil lo segala macam yang membuat gerakan selanjutnya kita semakin kecil. Itu tuh yang membuat gerakan mahasiswa meredup pun itu juga kita menjudge satu sama lain. Kita selalu wah karena lu aksi hari ini berarti lu ada yang ngasih gitu. Kan kita nggak tahu juga kalau itu ada di depan mata kita gitu. Baru oke boleh judgement, tapi jangan sampai judgement kita itu membuat gerakan mahasiswa semakin kecil. Itu aja. Berarti memang pola-pola seperti itu untuk meredam apa gerakan ada. Memang ada ya, ada. Nah, agenda ke depan buat mahasiswa apa namanya yang akan direncanakan lah gitu. Apa yang dalam gerakan mahasiswa itu kira-kira apa sih? Apa namanya? Dari banyaknya isu kan, saya rasa mahasiswa bisa lah bersuara gitu. Isu kan juga harus dipilah dan difokuskan ya. Kita nggak mungkin minggu ini kita bahas ini, minggu udah bahas yang lain, nggak konsisten. Tapi kedepannya yang saya akan sampaikan ke teman-teman ketua BEM juga dari seluruh mahasiswa itu kita fokus coba terhadap isu penundaan pemilu nih. Ini penting banget karena belum ada satu kelompok besar yang mau membahas itu dan isunya ini simpel gitu. Kita nggak ribet membumikan isunya, itu menjadi PR juga kadang membangun awareness. Kayak kemarin misalkan, kenapa aksi BBM bisa pecah? Ya karena relate banget gitu kan. Teman-teman yang mau ke kampus, yang mau pacaran lah ya akhirnya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bensin. Itu makanya bisa pecah gitu. Nah sekarang isu penundaan pemilu ini harus kita kawal ya. Kalau dalam waktu dekat mungkin pasti saya yakin akan ada konsolidasi. Entah itu antar kampus, entah itu di kampus sendiri atau antar kampus atau nasional. Berarti agenda terdekat ngomongin masalah penundaan pemilu. Yes, kita tunggu. Nah, terakhir kita bicara masalah tadi kita singgung-singgung bahwa mahasiswa itu udah nggak mau gitu aksi-aksi gitu kan. Terutama bicara masalah organisasi juga kurang diminati gitu. Nah, kira-kira pesan untuk mahasiswa ya. Pesan untuk mahasiswa coba sampaikan gitu. Apa kira-kira pesannya? Mungkin sedikit pesan dari saya gitu kepada teman-teman mahasiswa bahwa ruangan kelas tidak akan mampu menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Kita belajar di kelas berapa hari sih, misalkan dikalkulasikan apakah efektif belajar kita di kelas. Kalau kita hanya bertumpu terhadap apa-apa yang ada di dalam kelas, saya kira kita akan tertinggal. Tapi kan kita butuh soft skill yang ada di luar kelas, ya entah itu organisasi, ya entah itu magang. Nah tapi di dalam organisasi pun teman-teman harus berkecimpung karena itu melatih ya soft skill kita lah ya. Kalau saya lihat data itu di 2025 itu yang dibutuhkan dunia pekerjaan itu ya yang paling utama adalah soft skill. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana kita public speaking, bagaimana kita beradaptasi dengan satu individu dengan individu yang lain. Itu kan dilatih di organisasi. Tapi yang harus disadari bahwa ya emang hukum alam
mengatakan bahwa ya mahasiswa yang masuk organisasi dari 100 orang misalkan, paling aktif 20. Jadi 20% aja lah aktif. Tapi 20% itulah yang akan jadi orang gitu, karena dia sudah ditempa di ruang-ruang organisasi tersebut. Dan perihal gerakan, ya setidaknya kalau misalkan teman-teman mahasiswa tidak setuju dengan demonstrasi mahasiswa, jangan sampai menyuarakan untuk tidak turun, jangan sampai menyuarakan untuk mengecilkan gerakan, karena itu akan membuat sakit hati teman-teman yang sudah tulus mau turun ke jalan. Itu aja sih Mas. Oke. Saya rasa cukup sekian jawab dari persoalan pembahasan tentang mahasiswa. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat lain. Terima kasih. Salam mahasiswa.